Rismon Sianipar kembali memunculkan sebuah isu yang menurut saya pantas untuk kita respon karena ini menyangkut masa depan masyarakat ilmiah yang bisa saja kalau kita tidak berikan respon, ini akan menjadi semacam framing seolah-olah demikianlah cara kerja riset itu. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini justru mengingatkan kita apa yang dilakukan juga oleh Bang Refli Harun dengan riset beliau terkait dengan ijazah palsu beliau yang dilakukan juga dalam komunitas pengikut atau subscriber beliau sehingga hasilnya kita lihat atau kita tahu berhadapan-hadapan dengan survei indikator yang hasilnya kontra ya. Dan ini kita akan bahas soal khusus riset yang menurut saya menarik ya, yaitu soal Bohir, pendana besar di balik kerja riset Bang Rismon dan yang lain-lain di bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel atau ruang publik, ya, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan kata-kata yang memaki di era demokrasi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik, teman-teman, kita akan lihat ya. Ini ada, saya tidak kasih lihat videonya atau apa. Saya akan bacakan saja hasil riset dan cobalah teman-teman bisa mengunjungi channel beliau, Balige Academy ya. Mungkin ada yang katakan kenapa harus disampaikan, bukankah itu memperbesar subscriber beliau? Saya kira kita memosisikan diri sama sajalah ya sebagai seorang YouTuber yang masing-masing netizen boleh kemudian bersikap apakah perlu mengikuti atau tidak dan sebagainya, itu kita kembalikan secara dewasa saja sehingga kita tidak saling memblok akun, subscribe, unsubscribe, keluar masuk. Padahal kalau kita bertahan pada suatu niatan murni untuk belajar sesuatu, pastilah kita akan mendapatkan sesuatu walaupun baik kepada diri kita atau akun-akun yang menurut kita baik, bahkan juga akun-akun yang menurut saya berseberangan ya. Semuanya kalau kita pandang dengan sikap yang positif, ada hal-hal yang baik yang bisa kita peroleh. Baik, di Balige Academy, di sini beliau menurunkan menurunkan pertanyaan penelitian ya, atau disebut dengan research question ya. Jadi pertanyaan penelitian 20 jam yang lalu ya, dalam scroll saya atau screenshot saya yaitu menurut kalian Rismon Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tipa, Rizal Padilla, dan lainnya ada bohir yang membiayai. Nah, kemudian dikasihlah pilihan. Pilihan yang pertama, ya ada pendana besar. Kedua, tidak. Mereka murni berjuang atas keilmuannya. Dan yang ketiga, tidak tahu. Nah, saat riset question ini di-scroll dan di screenshot, dia ada 46.000 suara ya. Jadi 46.000 suara. Nah, yang menarik di sini yang jelas subscriber beliau di atas 46.000 ya. Jadi ini menarik ya untuk kita ini. Apa yang dapat kita berikan catatan ya, saya kira pertanyaannya tidak ada masalah ya. Menurut kalian, Rismon, Rismart, dan seterusnya dapat ada bohir yang membiayai. Nah, kata bohir ini kan adalah pendana besar ya, orang yang punya kepentingan dengan kerja-kerja Bang Rismon Sianipar dan yang lain-lain ya. Apa problemnya di situ? Problemnya di situ kan ini jadi mengingatkan kita tadi sekali lagi saya sebut di awal terkait dengan riset Bang Refli Harun yang meriset di dalam akun beliau kepada subscriber beliau ya, di mana subscriber itu ya di sana memang merupakan mayoritas pendukung dari Bang Refli Harun sehingga ketika ditanyakan apakah percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya 90% hasilnya kemudian muncul. Nah, berikutnya ada riset dari indikator yang kemudian menerbitkan 66,9% ya itu percaya itu asli. Jadi ada kontra, ada perlawanan. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa kita sudah memberikan suatu catatan yang menurut saya pendekatan Bang Refli Harun itu perlu dipertanyakan secara saintifik ya, apalagi bicara tentang metodologi riset ya, bukan hanya metode risetnya, ini ada perbedaannya metode riset dengan metodologi riset.
Nah, kalau bicara tentang metode riset yang dilakukan itu cara Bang Refli Harun melakukan riset, tapi kalau bicara tentang metodologi, kita berbicara tentang filosofi nilai di situ ya. Ada hal yang berbeda. Tapi kita tidak bahas di kesempatan ini. Kita kembali ya persoalan kepada risetnya Bang Rismond yang terkait dengan persoalan menurut kalian, Rismond Sianipar, Roy Suryo, Dr. Tipa, Rizal Padilla dan lainnya adalah ada bohir ya yang membiayainya. Dan pilihannya sudah seperti saya bacakan, ya ada pendanaan besar. Dan ini bisa kita prediksi bahwa itu ya minus ya artinya bukan minus ya, minim maksud saya yang akan menjawab ya ada pendana besar karena apa? Ya, ada ini adalah para pengikut dari Balige Akademi yang percaya akan memilih jawaban tidak, mereka murni berjuang atas keilmuannya. Itu bisa dipastikan ya. Dan yang tidak tahu ya mungkin beberapa saja. Yang pintarnya artinya yang kecerdikan dari Bang Rismond di sini adalah membangun komposisi pertanyaan ya. Jadi ini 2:1, tidak mereka murni berjuang atas keilmuannya, itu cenderung akan banyak, tidak tahu itu akan mengamankan juga posisi dari Bang Rismond dan kawan-kawan bahwa memang mereka tidak didanai oleh bohir, oleh pendana besar ya. Nah, ini memberikan keuntungan. Riset ini justru membackup tentang kerja-kerjanya Bang Rismond yang sekarang ya, karena pilihan riset itu jawaban-jawabannya akan membackup ya, yaitu pilihan kedua dan yang ketiga, dan itu semuanya menguntungkan. Secara minus atau minim maksud saya, ya ada pendana besar itu akan mendapatkan porsi yang sangat minimalis ya. Jadi disinilah kemudian Bang Rismond menangguk nilai positif dalam pengertian ingin memberikan framing kepada publik bahwa apa yang dilakukannya itu positif, tidak mereka murni berjuang atas keilmuannya. Nah, sekarang kita akan bertanya secara fundament, secara mendasar, apa sebenarnya tujuan dari Bang Rismond? Kita tidak tahu. Nah, kata tidak tahu itulah yang kemudian menjadi suatu ruang yang dipegang oleh Bang Rismond bahwa memang tidak ada orang yang tahu tentang motif. Karena kebanyakan akan menjawab bahwa murni dan sebagainya. Nah, yang kemudian patut kita pertanyakan di situ adalah siapa yang membiayai. Kalau teman-teman pernah dengar apa yang beliau pernah sampaikan ya, ketika ingin berencana melaporkan atau membawa isu ini ke pengadilan internasional, dan beliau sempat menyampaikan cara untuk membiayai atau mendanai. Nah, katakanlah begini, beliau pernah menyebut kalau tidak salah, uh, kalau ada orang saja yang membiayai berderma atau berdonasi ya 10.000 saja ya, dan katakanlah dari pihak-pihak yang berseberangan dengan Pak Jokowi itu kan jumlahnya sekitar 26 juta ya. 1 juta saja yang memberi 10.000 rupiah, maka akan terkumpul yang namanya 10 miliar dana. Ya, itu sesuatu dana yang tidak kecil, ya, besar ya. Jadi tidak perlu ada bohir, itu hanya cukup saja netizen yang follower atau yang subscriber yang memberikan dukungan 10.000 saja, kerja-kerja besar itu bisa dilakukan ya. Jadi seperti itu. Saya tidak mau bicara tentang penghasilan YouTube karena itu adalah hasil kerja keras beliau ya, secara personal silakan saja, walaupun saya tahu jumlah yang diterima rata-rata seorang YouTuber itu dengan viewer sekian-sekian itu sudah plus minus bentangannya atau rentangannya bisa kita tahu. Tapi kita tidak menyinggung persoalan itu rezeki setiap orang ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang pendanaan itu dari mana, dan kita tidak perlu berpikir tentang adanya bohir yang besar, kita berpikirnya sederhana saja, bahwa pendukung yang kontra terhadap Pak Jokowi menyumbang 10.000, itu 10 miliar. Kalau 1 juta yang menyumbang, 1 juta orang yang menyumbang. Kalau 20.000 ya ada 20 miliar, ini angka yang sangat fantastis menurut saya ya. Nah, tapi sekali lagi kita tidak berbicara soal ada bohir, tidak ada bohir, ada pendana atau tidak ada pendana. Yang jelas semua kerja-kerja apapun itu perlu didanai. Siapa yang mendanai? Ya bisa diri sendiri. Karena apa? Karena mungkin ideologinya, ya keyakinan yang ingin dia biayai itu bisa mengeluarkan kocek sendiri dan sebagainya. Tapi sekali lagi upaya ini
ya tidak terlepas dari kos politik ya. Kos politik ya harga yang harus dibayar dari sebuah proses politik. Karena sekali lagi kalau menyinggung Pak Jokowi itu kan menyinggung soal politik dan tidak mungkin orang kemudian dalam tesisnya Harold Laswell kan who get what, siapa dapat apa. Nah, dapat apa itu kan tidak selalu harus bicara sisi finansial, bisa bicara tentang pengakuan, inginnya ditulisnya seorang Rismond dalam sebuah catatan sejarah pernah menumbangkan Pak Jokowi, pernah mengungkap kasus besar dan sebagainya. Kan itu luar biasa. Ya, di negeri ini banyak orang yang ingin menuliskan namanya sebagai bagian dari sebuah penentu sejarah yang pada akhirnya mengharumkan namanya ya. Anak cucu 7 turunan bahkan 20 turunan akan mencatat atau mengingat bahwa kakek buyutnya pernah melakukan sebuah proses pembongkaran ya rahasia yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh dirinya si A si B si C. Bisa saya seperti itu ya. Tapi sekali lagi yang kita mau pikirkan bersama itu adalah bahwa di Republik ini karena kami ini adalah atau saya ini adalah YouTuber NKRI ya maka kita perlu bicara tentang persoalan apa sebenarnya. Kalau misalkan dari riset itu mereka berbicara tentang atas nama keilmuan, ayo kita berdiskusi bahkan berdebat dengan persoalan kemurnian sains. Dan apa yang ditunjukkan oleh Bang Risma dan kawan-kawan itu bukan cara kerja sains, tapi memperalat ya beberapa hal kerja-kerja sains dan kemudian berusaha mengkonklusi atau menyimpulkan seolah-olah itu kerja murni sebuah sains ya. Secara pribadi saya menolak bahwa apa yang dilakukan oleh Rismond Sianifar, Roy Suryo, Dr. Tipa, Rizal Padilla sebagai sebuah pendekatan keilmuan. Soal bohir di belakang saya tidak ingin menyentuh hal itu ya, saya tidak mempersoalkan persoalan apakah itu dibiayai oleh netizen, oleh kocek pribadi dan sebagainya, bukan itu intinya. Tetapi kita bicara metodologi dan metode yang dilakukan oleh Bang Rismond ini jauh dari kerja-kerja yang disebut dengan kerja atas nama keilmuan on behalf of the science, bukan partai politik.